Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Ada salah seorang kiai besar yang bernama Barseso. Asal mulanya Barseso adalah seorang kiai yang ahli ibadah. Dalam masa 220 tahun beliau beribadah dengan tekun dan tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah kehebatannya beliau mempunyai santri sebanyak 60.000 santri. Semua santri itu mempunyai keistimewaan yang luar biasa, yakni bisa berjalan di awan-awan. Berjalan bisa terbang sampai membuat kejutan bagi para malaikat dan para makhluk penghuni langit. Melihat kenyataan seperti itu, iblis pun heran dan ingin tahu siapakah kiainya dan di manakah tempat tinggalnya. Akhirnya iblis pun turun ke bumi mencari tempat tinggal Kiai Barseso dan mendatanginya. Ulah tingkah iblis akan menjerumuskan seorang kiai. Dia pun juga berpakaian seperti halnya kiai, berkopiah dan memakai serban lalu sowan kepada Kiai Barseso. Dengan sikap yang ramah tamah, sopan dan lemah lembut, dan minta izin untuk menemani beribadah dan membantu mengajar para santri. Dengan gaya dan sikapnya yang amat menarik seperti itu, Kiai Barseso tanpa berpikir panjang, Kiai Barseso langsung menerimanya dengan senang hati dan mempersilahkannya untuk beribadah di langgarnya. Di dalam musola, iblis pun menampakkan dirinya beribadah dengan tekun sampai beberapa hari dia tidak makan dan tidak minum dan tidak mau tidur. Setiap waktu makan dan waktu tidur, Kiai Barseso mempersilahkan makan dan tidur di tempat yang telah disediakan. Namun iblis yang berlagak kiai menolaknya dengan alasan kalau dirinya sedang tekun dan khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak punya nafsu makan dan minum pun juga tidak punya nafsu untuk tidur. Sampai berkali-kali ajakan itu disampaikan oleh Kiai Barseso, iblis tetap menolaknya dengan alasan tersebut. Akhirnya Pak Kiai Barseso merasa heran dan kagum atas sikapnya. Lalu Pak Kiai Barseso bertanya kepada iblis, "Pak Kiai, panjenengan kok bisa beribadah dengan tekun dan khusyuk seperti itu? Apa sih rahasianya?" Tanya Kiai Barseso. "Aku ini menjadi kiai tekun beribadah dan khusyuk sudah beberapa tahun. Tetapi kalau saatnya lapar ya makan, kalau saatnya ngantuk ya tidur. Kok tidak bisa seperti panjenengan?" tanya Kiai Barseso dengan nada yang penuh simpatik. Iblis pun menjawab, "Saya bisa beribadah seperti ini karena saya dulu terlanjur melakukan dosa. Setiap saya ingat dosa-dosa yang pernah saya takutkan, badan saya jadi gemetar, perut sudah tidak bisa lapar, mata sudah tidak bisa ngantuk, perasaan hati selalu takut dengan siksaan Allah. Makanya kalau Pak Kiai Barseso ingin bisa beribadah seperti saya, ya harus melakukan dosa dulu. Kalau tidak pernah melakukan dosa sedikit pun, mana bisa beribadah dengan tekun seperti saya," kata iblis seperti itu. Mendengar jawaban iblis itu, Pak Kiai Barseso bertanya lagi, "Dosa apa yang kau harus lakukan? Dosa apa yang kau lakukan?" Lalu iblis pun menjawab, "Lakukanlah zina," jawab iblis. Kiai Barseso menolak, "Zina itu tidak terlalu zina itu terlalu besar dosanya," kata Kiai Barseso. "Kalau tidak mau berzina, bunuhlah seorang mukmin," kata iblis dengan nada sahaya. Kiai Barseso menolak lagi, "Membunuh itu juga dosa besar." Akhirnya dia minta dicarikan yang dosanya tidak terlalu berat. Iblis pun lalu menyarankan agar minum minuman keras saja. Kiai Barseso langsung setuju dengan saran yang disampaikan iblis. Lalu bertanya, "Di mana ada minuman keras?" kata Kiai Barseso. Iblis pun menunjukkan di sanalah di suatu desa ada warung yang menjual minuman keras. Penjualnya pun wanita cantik. Tidak banyak berpikir lagi, Kiai Barseso mendatangi warung itu dan langsung membeli minuman keras.
Setelah minum dan mabuk, Kiai Barseso telah sadar. Melihat penjualnya yang kelihatan cantik itu, lalu ia merayu dan berzina dengan wanita itu. Setelah kejadian itu berlangsung, Kiai Barseso langsung ditangkap oleh suami wanita itu dan dihajar oleh para pemuda, dijilid, dihukum gantung serta dipukuli seperti halnya yang berlaku di dalam hukum Islam atas orang-orang yang minum minuman keras dan berbuat zina. Ketika Kiai Barseso sedang sekarat, datanglah iblis di hadapan Kiai Barseso dan bertanya, "Loh Pak Kiai Barseso, panjenengan kok bisa seperti ini?" "Aku bisa seperti ini karena aku minum minuman keras dan berzina sehingga aku ditangkap dan dihukum gantung." "Lalu apa maumu?" tanya iblis. "Aku ingin terlepas dari ikatan tali yang mengikat di badanku, di tanganku dan di kakiku agar bisa berjalan." "Aku bisa melepaskan ikatan talimu," kata iblis, "bila kamu mau berterima kasih kepadaku, bersujud dan menyembah kepadaku." Kata iblis, "Bagaimana aku bisa menyembah dan sujud kepadamu kalau aku diikat tali seperti ini?" kata Kiai Barseso. "Kalau kamu tidak dapat sujud dan menyembahku dengan anggota badanmu, cukup sujud dan menyembah dengan isyarat atau mengagungkan kepada kepala saja." "Menganggukkan kepala saja," jawab iblis dengan lagak bijaksana. Akhirnya Kiai Barseso mau menuruti perintah iblis, sujud dan menyembah iblis, dan belum sampai ikatannya dilepas, Kiai Barseso menghembuskan napas yang terakhir dan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan hikayat hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Berhati-hatilah kita terhadap sesuatu hal. Walaupun ibadah kita sudah banyak, tetapi kalau sampai salah kita melangkah karena kurangnya iman kita, maka yang terjadi kita bisa menjadi orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.